Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah, nikmat dan karunia-Nya. Terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat yang mesti kita jaga, nikmat yang mesti kita pelihara. Karena kedua nikmat ini nikmat yang utama yang insyaallah akan menyelamatkan dan membawa kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan terlebih kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berupaya istiqamah meniti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di kajian ilmu di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, di Ramadan hari yang ke-16 ini. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang zikir dan keutamaannya. Zikir merupakan hal yang sangat positif, amalut thayyibah yang baik untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama kita akan mengenal makna dari zikir itu sendiri. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut banyak namanya, baik secara lisan maupun di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasubhanahu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsiran wasabbahuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Artinya perintah berzikir ini sudah Allah terapkan, sudah Allah perintahkan kepada kita di dalam firman-Nya tadi surat Al-Ahzab ayat 41. Kalau Allah sudah memerintahkan suatu kegiatan, berarti ini memiliki manfaat dan nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat muslim atau umat muslimah. Zikir tentunya bisa juga memberikan kedamaian dan ketenangan hati bagi diri kita. Karena sekali lagi zikir adalah kita mengingat, menyebut asma Allah baik secara lisan maupun di dalam hati. Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, dua kalimat yang begitu ringan diucapkan di lisan, namun sangat berat di mizan atau timbangan amal di akhirat, serta dapat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yakni ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ini, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, ketika kita sering mengucapkannya, maka akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperberat timbangan kita di yaumul mizan nanti. Tentunya berzikir ini sendiri bisa kita lakukan di setiap saat kehidupan kita. Karena apa? Karena sekali lagi perintah berzikir ini banyak Allah kemukakan di dalam Al-Quran. Seperti tadi yang sudah disampaikan, sudah barang tentu ini sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai umat muslim. Tentunya kita berzikir dengan menyebut asma Allah memiliki adab dan tata caranya. Tidak sembarangan kita berzikir
baik itu caranya atau kaifiyah maupun tempat kita melakukan zikir tersebut. Adab yang pertama adalah dilakukan dengan penuh khusyuk dan khidmat. Ketika kita menyebut asma Allah, berulang-ulang kali melafalkan asma Allah, lakukanlah dengan khusyuk, lakukanlah dengan khidmat. Jangan kita berzikir dengan misalkan sambil tertawa. Kalau kita lakukan dengan cepat, bagaimana mungkin akan memunculkan sikap kekhusyuan dan sikap konsentrasi saat kita berzikir. Jadi lakukanlah dengan tidak tergesa-gesa, dengan tartil, dengan tumakninah. Yang keempat, sebaiknya dilakukan dalam keadaan bersuci atau berwudu. Kita ambil wudu terlebih dahulu, kemudian kita sholat sunnah setelah wudu, kemudian setelah itu baru kita berzikir. Artinya kita menyebut asma Allah, kita mengingat asma Allah dengan penuh kekhusyuan dan dalam keadaan suci diri kita. Yang kelima, memulai zikir dengan tahmid, tasbih dan tahlil, kemudian shalawat Nabi. Kita awali dengan bacaan tahmid. Bagaimana tahmid? Alhamdulillah. Kemudian tasbih subhanallah dan tahlil la ilaha illallah. Yang keenam, dilakukan dengan suara yang tidak keras dan juga tidak terlalu pelan. Artinya cukup untuk diri kita yang mendengar dan juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa adab ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan berbicara terkait keutamaan berzikir. Tadi dijelaskan di awal bahwa berzikir sudah Allah perintahkan di dalam firman-Nya, dalam Quran. Tentunya ibadah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran itu memiliki nilai keutamaan dan memiliki manfaat yang besar. Keutamaan berzikir yang pertama adalah orang yang senantiasa berzikir, maka hatinya akan selalu hidup. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang berbunyi, perumpamaan rumah yang di dalamnya berzikir kepada Allah dan rumah yang di dalamnya tidak berzikir kepada Allah adalah seperti orang hidup dan orang yang mati. Masya Allah, perumpamaannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Artinya ketika kita senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa hidup. Bukan hanya fisik kita yang hidup, tapi hati kita pun hidup. Mengapa? Karena kita senantiasa dihiasi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan yang kita lakukan insya Allah akan berjalan dengan baik. Karena apa? Kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan yang kita jalankan insya Allah akan selalu ikhlas. Kenapa? Karena kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan berzikir yang pertama. Orang yang senantiasa berzikir, maka dia senantiasa akan selalu hidup. Keutamaan berzikir yang kedua adalah orang yang senantiasa berzikir akan mendapatkan naungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, bahwa keduanya menyaksikan Nabi SAW bersabda, tidaklah duduk suatu kaum yang berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka. Rahmat meliputi mereka dan turun ketenangan atas mereka. Dan Allah akan selalu menyebut nama pada siapa yang ada pada sisinya tersebut. Subhanallah. Orang yang senantiasa berzikir, maka akan Allah berikan naungan rahmat dan pahala. Akan dikelilingi oleh para malaikat. Subhanallah. Ini pentingnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin dikelilingi oleh para malaikat, tentu dikelilingi dalam kebaikan dan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan menjadi orang yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW bersabda,
saat Rasulullah SAW berjalan di suatu simpang kota Mekah, lewatlah sekelompok orang yang dinamakan Jamdan. Beliau bersabda, "Berjalanlah wahai Jamdan, telah berlalu al-mufarridun." Mereka bertanya, "Apa yang Anda maksud dengan al-mufarridun wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Mereka yang selalu banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan." Artinya, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah memiliki sebutan khusus, memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena orang-orang tersebut senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu membasahi lisannya, selalu memenuhi hatinya dengan mengingat zat yang maha agung, yakni Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keutamaan berzikir adalah orang yang senantiasa banyak berzikir, Allah akan kabulkan segala permohonannya. Hal ini pun sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berbunyi, "Sesungguhnya dia datang hanyalah karena suatu keperluan." Allah berkata, "Mereka adalah orang-orang yang duduk, teman duduk mereka tidak akan celaka." Artinya apa? Ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita mengingat kepada Allah, kita akan memohon sesuatunya kepada Allah. Tatkala kita berada dalam suatu kesulitan, tatkala kita berada dalam suatu permasalahan, kita memohon kepada Allah. Insya Allah, permohonan kita kepada Allah, Allah akan segera kabulkan. Kenapa? Karena kita berada dalam situasi senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa keutamaan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ketika kita berzikir akan mendatangkan hal yang sia-sia. Tetapi ketika kita berzikir kepada Allah, maka keistimewaan, maka naungan rahmat, maka akan menjadi orang yang paling dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, para malaikat pun akan mengelilingi kita. Maka ayolah mulai dari sekarang kita hiasi hati kita dengan mengingat Allah. Kita basahi lisan kita dengan menyebut asma Allah. Insya Allah ketika kita sering berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang, kehidupan kita pun akan menjadi berkah dan damai. Dan insya Allah jauh dari sifat-sifat yang mendekati sifat-sifat syaitan. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.